Bayangin, pria di Inggris ini udah hidupnya cuma numpang sama pemerintah, kerjanya nggak ada, hobinya cuma bikin anak, dan bahkan dia tuh sampai punya 15 anak dari 2 orang wanita yang tinggal serumah sama dia. Udah gitu, dia tuh tega juga menghabisi nyawa beberapa anaknya. Cerita ini dimulai sama orang ini, Mick Philpott. Nah, di tahun 2012, Mick itu tinggal di sebuah rumah yang kondisinya tuh kayak gini. Mick itu tinggal bersama istrinya yang sah, namanya itu Mayred Philpott. Tapi nggak cuma sampai situ. Mick itu juga berhasil meyakinkan selingkuhannya, wanita bernama Lisa Willis, itu untuk pindah dan tinggal di rumah yang sama. Jadi Mick itu hidup satu atap dengan 2 wanita sekaligus. Nah, seluruh pendapatannya si Mick ini tuh 100% berasal dari tunjangan kesejahteraan pemerintah Inggris. Bahkan, rumah tempat mereka tinggal itu juga perumahan umum yang dibiayai oleh negara. Jadi, setiap kali dia punya anak baru, dia itu akan mendapatkan sedikit tambahan uang dari pemerintah. Dan karena hal ini tuh, Mick ini jadi super produktif. Mick itu terus membuat Mayred dan Lisa itu hamil. Tapi lama-lama, total anak mereka yang tinggal di rumah itu tuh mencapai 11 anak. 9 diantaranya itu anak kandungnya Mick. Nah, kalau dihitung, Mick, Mayred, Lisa, dan 11 anak, total tuh ada 14 orang yang tinggal di rumah itu. Tapi masalahnya, rumah mereka itu cuma punya 3 kamar tidur. Bayangin, belasan orang tidur berdesakan di rumah sekecil itu. Sampai suatu saat tuh Mayred dan Lisa itu hamil lagi bersamaan. Mick itu langsung merasa ini adalah kesempatan emas. Dia itu langsung mengajukan permintaan kepada pemerintah agar keluarganya itu dipindahkan ke rumah yang jauh lebih besar. Dia butuh rumah yang lebih gede untuk menampung keluarga besar dia. Nah, permintaan gila ini tuh langsung masuk berita lokal. Orang-orang di Inggris tuh marah besar. Mereka tuh ngelihat Mick ini tuh kayak aji mumpung, ngambil untung dari layanan publik. Dia itu jadi target hujatan. Tapi anehnya, Mick tuh malah suka. Dia tuh somehow ngerasa suka sama hal-hal kayak gini, dan dia tuh malah muncul di acara talk show dan dokumenter. Nah, si Mick, Mayred, dan Lisa itu tuh mereka tuh punya aturan tidur yang aneh banget. Jadi mereka itu membeli trailer yang diparkir di jalan masuk rumahnya mereka. Nah, karena rumah mereka itu penuh dengan anak-anak dan nggak mungkin untuk berduaan dengan tenang, mereka tuh akhirnya menggunakan trailer itu. Si Lisa akan tidur sama si Mick di trailer pada satu malam, dan si Mayred akan tidur dengan Mick di trailer pada malam berikutnya. Jadi mereka itu gantian. Dan ini adalah sesuatu yang nggak masalah bagi Mayred. Dia itu setuju dengan hubungan seksualnya Mick sama si Lisa. Bahkan lebih gilanya lagi, Mick sama Mayred itu juga punya teman deket, namanya itu Paul Mosley. Di beberapa kesempatan, Mick itu mengatur Mayred untuk berhubungan sama si Paul. Mick ini bahkan duduk di sudut ruangan dan menonton saat Mayred dan Paul itu berhubungan. Jadi intinya, seluruh dinamika keluarga ini tuh berpusat pada si Mick. Hakim yang mengurus kasus mereka di kemudian hari itu bahkan bilang Mick ini adalah seorang psikopat dan eksibisionis yang terobsesi pada perhatian. Kebutuhan dan keinginannya itu harus selalu didahulukan, termasuk mengontrol perempuan di sekitar dia. Obsesinya Mick ini untuk mengontrol perempuan itu bukan hal yang baru. Bertahun-tahun sebelum kisah ini terjadi, pada tahun 1978, Mick ini udah punya catatan kriminal yang mengerikan. Nah, saat itu, Mick itu mencoba membunuh pacarnya, Kim Hill, yang berusaha ninggalin dia. Mick itu menusuk Kim sebanyak 27 kali dan menusuk ibunya yang mencoba ngebantu dia. Mick ini dihukum 7 tahun penjara, tapi hanya menjalani 3 tahun. Jadi, Lisa Willis ini lagi nggak berhubungan sama pria yang baik-baik aja. Dia itu berhubungan dengan seorang pria yang punya riwayat kekerasan fisik, seksual, ancaman, serta pelecehan emosional. Nah, setelah bertahun-tahun hidup di dalam kebohongan, di mana Mick itu terus janji akan menceraikan Mayred dan hidup hanya bersama Lisa, Lisa tuh akhirnya muak. Pada Februari 2012, Lisa itu mengambil keputusan drastis. Dia bilang ke si Mayred bahwa dia itu akan ngajak anak-anak berenang. Tapi ternyata Lisa itu kabur. Dia itu cuman membawa pakaian di badan dia dan perlengkapan berenang. Dia juga membawa 5 anak yang dia miliki bersama si Mick. Tentu aja Mick ini marah besar ya. Menurut dia, Lisa ini udah keterlaluan. Kenapa? Karena Mick itu kemungkinan besar bisa kehilangan hak asuh anak-anaknya, yang berarti dia itu akan kehilangan sejumlah besar tunjangan kesejahteraannya dia. Padahal, itu adalah sumber pendapatan satu-satunya yang dia punya. Jadi selama berbulan-bulan, Mick ini mencoba berbagai cara untuk memaksa Lisa kembali dan mengambil hak asuh anak-anak dia. Dia bahkan mencoba melibatkan polisi, mencoba membangun narasi bahwa Lisa itu ngancam rumah dia. Tapi polisi tuh ya nggak tertipu. Nah, perburuan hak asuh ini tuh memuncak. Sidang pengadilan tentang hak asuh anak antara Mick dan Lisa itu dijadwalkan pada 11 Mei 2012. Mick tahu dia itu harus melakukan sesuatu yang besar dan memenangkan pertarungan ini. Dia itu pengen Lisa itu dihukum dan dia itu pengen jadi pahlawan. Jadi dia itu memutuskan untuk merencanakan sesuatu yang jahat. Nah, rencananya adalah membakar rumahnya sendiri pada malam sebelum sidang pengadilan. Nah, pembakaran rumahnya itu harus terlihat seperti lagi dilakukan dari luar. Nah, rencananya tuh gini.
Mick itu bakal masuk pakai tangga yang udah disiapkan untuk menyelamatkan anak-anak yang tidur di lantai atas. Dia itu akan menjadi pahlawan. Nah, setelah itu, dia akan menuduh Lisa Willis dan keluarganya sebagai pelaku pembakarannya. Lalu Lisa akan dipenjara, dan Mick itu akan mendapatkan kembali semua anaknya, dan tunjangan dari pemerintahnya bakal tetap aman. Tapi Mick sadar, dia tuh nggak bisa ngelakuin rencana ini sendiri. Jadi, Mick ini meminta bantuan istrinya, si Mayret, dan temannya si Paul, untuk ngebantu dia. Dan keduanya pun setuju untuk menjadi kaki tangan dia. Nah, pada dini hari tanggal 11 Mei 2012, di hari yang sama dengan sidang hak asuh, Mick itu memulai rencananya. Saat itu sekitar pukul 4 pagi, ada 6 anak Mayret di dalam rumah. Semuanya itu tidur nyenyak di lantai atas, lalu Paul datang ngebawa kaleng bensin. Dia masuk ke rumah dan menuangkan cairan mematikan itu di kaki tangga rumah dia. Nah, tangga itu adalah satu-satunya jalan keluar dari lantai atas menuju pintu depan. Lalu api dia nyalain. Begitu api membesar, Mick dan Mayret itu langsung lari keluar dari rumah. Mereka berdiri di luar menyaksikan kobaran api yang melahap rumah mereka. Nah, saat itu juga Mick itu langsung menelepon 999. Nah, 999 ini adalah nomor darurat pemadam kebakaran di Inggris. Saat petugas pemadam kebakaran itu lagi dalam perjalanan, Mick sama Paul itu mencoba lari kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan anak-anaknya si Mick. Tapi mereka itu langsung disambut dinding tebal asap dan panas yang luar biasa. Api yang mereka rencanakan ternyata itu menjadi terlalu besar dan terlalu cepat. Logam yang panas, asap tebal, dan kobaran api itu menghalangi mereka untuk masuk. Mick dan Paul itu mencoba lagi dan lagi, tapi nggak ada cara aman untuk menebus kobaran api. Nah, dinding api dan asap yang menghalangi Mick masuk itu juga menjebak anak-anaknya si Mick itu di dalam. Karena bensin dituang tepat di kaki tangga, anak-anak yang tidur di lantai atas itu nggak punya jalan keluar. Nah, satu persatu 6 anak Mick dan Mayret di lantai atas itu meninggal karena menghirup asap. 5 anak meninggal di tempat hari itu juga, dan yang tertua meninggal 2 hari kemudian di rumah sakit. Rencana si Nick ini untuk menjadi pahlawan itu malah berubah menjadi pembunuhan massal. Nah, Mick dan Mayret ini, mereka tuh nggak tahu harus berbuat apa. Tapi mereka itu tetap ngelanjutin aja kebohongan gila ini. Mereka itu berpura-pura kelihatan hancur di depan publik. Mereka itu bahkan mengadakan konferensi pers, di mana si Mick itu berbicara dengan nada emosional tentang bencana yang menimpa keluarga dia. Publik di seluruh Inggris itu bersimpati. Mereka mengadakan upacara peringatan dan mengumpulkan uang untuk pemakaman anak-anaknya si Mick ini. I've actually been down to our home. What we saw, we just cannot believe it. Nah, karena rumah mereka itu hancur, Mick dan Mayret ini diinapkan oleh pemerintah di sebuah hotel. Tapi polisi yang menyelidiki kasus ini tuh mulai curiga. Polisi itu kan nggak bodoh ya. Nah, polisi itu menemukan fakta bahwa api itu dimulai dari dalam rumah, bukan luar rumah. Nah, api itu dimulai tepatnya di kaki tangga, dan itu nggak sesuai dengan cerita Mick yang mengatakan api itu dimulai dari luar. Detektif kemudian melakukan investigasi. Mereka memasang alat sadap di kamar hotel tempat Mick dan Mayret itu nginep. Nah, selama pengawasan, polisi itu mendengarkan Mick, Mayret, dan Paul yang juga lagi ada di sana, itu lagi berdiskusi untuk mencoba menyamakan cerita mereka. Mick sebagai dalang utama itu mengatur setiap detail kebohongan yang harus mereka sampaikan. Dan yang ngebuat rekaman ini semakin gila adalah di sela-sela diskusi tentang kebohongan dan api yang menewaskan anak-anaknya si Mick, polisi juga ngedengar ketiganya, Mick, Mayret, dan Paul itu berhubungan seksual di kamar hotel. Jadi karena sekarang polisi punya bukti, ya ketiga orang itu mereka ya langsung ditangkap. Mick, Mayret, dan Paul itu mereka tuh akhirnya dibawa ke pengadilan. Jaksa penuntut umum memastikan bahwa rencana mereka itu bukanlah untuk membunuh anak-anak, melainkan untuk mengatur kebakaran besar demi menyebak Lisa dan mendapatkan uang tunjangan. Karena niat mereka itu bukan untuk membunuh, dan karena itu dakwaan terhadap ketiganya itu diturunkan menjadi pembunuhan tidak disengaja. Nah, setelah persidangan yang berlangsung selama 8 minggu, juri itu menyatakan ketiga-tiganya itu bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan tidak disengaja. Nah, hukuman untuk mereka itu adalah si Mayret Philpott, si istri, itu hukumannya 17 tahun. Nah, si Paul Mosley, temannya si Mick, itu juga dipenjara 17 tahun. Tapi si Mick Philpott, dalang dari semua itu, malah dipenjara dengan hukuman cuma 15 tahun. Aneh banget.